Single Mati Rasa ini hadir di tahun 2023 di fase hidupku di mana aku merasa perlu untuk menceritakan uh, pesan yang ada di dalam single ini. Jadi tahun lalu waktu itu Satrio, atau dia ingin dikenalnya sebagai Nur Satria Tama, dia Alexa. Waktu itu Satrio datang ke aku terus bilang kalau ada lagu judulnya Mati Rasa. Mungkin dengan ditulis dengan background ceritanya Satrio gitu ya. Terus pada saat itu kebetulan juga aku tuh sedang lagi gencar-gencarnya beberapa kali di social media bercerita mengenai hubungan masa laluku yang abusive relationships gitu. Dan saat itu sebenarnya aku tuh banyak sekali ketika aku melontarkan beberapa tweet atau beberapa pesan gitu di IG story, tiba-tiba yang datang ke aku tuh ratusan gitu, bahkan ribuan gitu, tentang bagaimana sebenarnya mereka adalah korban atau selama ini mengalami tapi kayak nggak berani untuk ngomong atau nggak berani untuk mengakui. Jadi bukan hanya bicara ke orang lain, tapi di dalam dirinya sendiri dia tuh nggak berani untuk accept dan acknowledge bahwa itu terjadi padanya gitu. Dan abusive itu juga bukan hanya berarti kekerasan fisik gitu ya, tapi mungkin bahkan emosional atau kayak hubungan-hubungan lain yang diceritakan ke aku ya. Banyak sekali kayak di dalam relationships yang katakanlah toksik atau yang udah diam-diaman selama bertahun-tahun gitu. Jadi aku merasa kayaknya gue emang perlu deh gitu menceritakan mengenai perasaanku pada saat beberapa tahun yang lalu, supaya mungkin ini juga bisa jadi pesan juga untuk orang-orang yang mengalami perasaan yang sama. Iya, aku ingin semua orang tuh juga, nggak semua hal tentang aku pastinya gitu. Aku juga walaupun backgroundnya tentang apa, cuman pada akhirnya semua orang tuh bisa sharing, dan bahkan banyak banget yang nge-DM aku terus bilang thank you ya Din, akhirnya gue tahu bahwa selama ini bertahun-tahun gue tuh mati rasa gitu. Bahkan orang-orang yang pada mati rasa tidak tahu bahwa dia tuh mati rasa selama ini. Ada yang bilang gue pikir gue tuh udah move on, gue pikir tuh gue kebal gitu, gue pikir gue tuh cuek orangnya, taunya emang gue udah mati rasa aja gitu. Jadi menurutku ya itu fenomena yang ada ya di dalam sebuah hubungan. Ya, jadi memang sebenarnya yang paling sulit untuk menghargai diri kita sendiri ya diri kita sendiri sih sebenarnya, karena kita selalu melihat dari mode yang paling zoom in gitu, sehingga kita nggak tahu se-valuable apa kita. Sehingga ya seperti aku juga pada saat itu, mungkin aku bisa bertahan karena aku nggak tahu bahwa aku tuh punya value juga loh gitu yang bisa aku perjuangkan gitu, sehingga aku mungkin tidak pantas gitu berada di dalam relationship yang seperti ini, sehingga aku juga bisa loh memutuskan untuk keluar gitu. Jadi ketika ada kejadian-kejadian di mana aku akhirnya di empower gitu ya, bahwa Nin, lo tuh berharga, lo tuh sebenarnya masih bisa punya kehidupan after this gitu, masih punya karir yang bisa dikejar segala macam. Aku merasa oh iya ya gitu, ternyata gue berharga ya gitu. Itu hal kecil, hal simple yang mungkin kayak semua orang tuh pada banyak banget orang-orang yang bilang gitu ke kita, tapi kitanya sendiri suka mengabaikan itu. Oke, sebenarnya alasannya simple sih kenapa si album Bisikan Hati yang dipilih, karena album Bisikan Hati nggak ada digitalnya. Jadi dari awal kan waktu tahun 2000 memang belum ada digital gitu kan. Waktu itu masih kaset dan masih CD bentuknya, dan belum pernah dirilis secara digital. Dan kenapa akhirnya aku rilis secara digital adalah karena untuk archiving juga gitu, karena buat orang-orang supaya mereka tahu gitu. Mungkin ada beberapa yang juga udah pernah mengkoleksi dulu, cuman sekarang udah nggak ada CD playernya atau udah nggak ada kaset playernya, nggak tahu mau dengerin di mana gitu. Dan ya buatku archiving ini sangat-sangat menjadi penting gitu, karena tahun ini kan masuk tahun ke-23 aku berkarya, bentar lagi 25 insya Allah gitu ya. Jadi aku ngerasa kayaknya
Ya perlulah ada peta musikku sendiri gitu sehingga orang tahu juga seperti apa transformasinya. Setidaknya aku sendiri juga tahu. Ya jadi sebenarnya untuk album yang selanjutnya Amati Rasa akan masuk ke dalamnya dengan beberapa single yang memang sudah pernah dirilis di beberapa waktu sebelumnya. Aku telah mati rasa, sungguh ku telah mati rasa, tolong akhiri, hatiku tak sanggup lagi. Ku sadar ku tak sempurna, namun cintaku telah sirna. Sudahlah sudah, ku telah mati rasa.